Salam jumpa lagi Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Kita masuk ke hari Sabtu pekan biasa ke-25, tanggal 27 September 2025. Kita merenungkan bacaan dari kitab Zakaria bab 2 ayat 1 sampai 5, dilanjutkan ayat 10 sampai 11a, dan Injil Lukas bab 9 ayat 43b sampai 45. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Injil hari ini menampilkan suasana yang sangat kontras. Di satu sisi orang banyak tercengang kagum melihat mujizat Yesus, tapi di sisi lain Yesus justru berbicara tentang penderitaan, penolakan, dan wafatnya. Murid-murid yang masih diliputi kegembiraan atas karya besar Yesus tidak mampu memahami kata-kata yang diungkapkan oleh Yesus. Mereka mungkin berpikir, bagaimana mungkin Mesias yang begitu berkuasa harus menderita dan mati? Yesus sengaja menegaskan bahwa kemuliaan sejati bukanlah soal tepuk tangan manusia, tetapi soal kesetiaan pada rencana Allah, meski harus melalui salib. Inilah pelajaran yang sangat dalam bagi kita. Kita pun sering menginginkan Tuhan hanya sebagai sumber mujizat, berkat, dan kesuksesan. Kita senang ketika doa dijawab, ketika masalah diselesaikan secara baik atau secara ajaib. Tapi apakah kita tetap mau setia kepada Tuhan ketika Tuhan mengizinkan salib itu hadir dalam bentuk-bentuk penolakan, kegagalan, penyakit, atau penderitaan? Bacaan dari kitab Nabi Zakaria meneguhkan kita. Tuhan Allah berjanji, Aku sendiri akan menjadi tembok berapi bagi kota itu dan akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Tuhan Allah tidak berjanji meniadakan semua kesulitan, tetapi Dia berjanji hadir dan melindungi. Perlindungan Tuhan bukan seperti pagar besi yang membuat kita bebas dari masalah, tetapi seperti tembok api yang menyala, yang memberi kekuatan, keberanian, dan cahaya di tengah gelapnya penderitaan. Bapak Ibu, saudara-saudari, orang-orang muda, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Hidup kita tidak selalu diisi keajaiban yang membuat orang kagum. Ada hari-hari di mana kita harus menerima kenyataan pahit, pilihan yang sulit, ataukah jalan yang tampaknya buntu. Tetapi justru di sanalah iman diuji dan dimurnikan. Seperti Yesus yang datang melangkah maju menuju salib karena percaya pada kasih Allah Bapa, kita pun diajak untuk tetap percaya bahwa Allah menyertai dan menjaga kita bahkan dalam penderitaan. Mari kita belajar melihat salib bukan sebagai tanda kekalahan, melainkan sebagai jalan menuju kemuliaan. Ketika kita berani memikul salib dengan iman, kita pun akan mengalami janji Zakaria, yakni Tuhan sendiri akan menjadi benteng api bagi kita dan kemuliaannya akan tampak dalam hidup kita. Selanjutnya, dari bacaan-bacaan yang kita dengar dan kita renungkan, kita diajak yang pertama, jangan hanya mencari Yesus karena mujizatnya, tetapi kenalilah dan cintailah Dia dalam setiap peristiwa hidup, baik yang manis maupun yang pahit. Kedua, ketika penderitaan datang, ucapkanlah dengan iman, Tuhan, Engkaulah tembok api yang melindungi aku. Aku percaya padamu. Yang ketiga, jadikan salib sebagai jalan kasih dengan cara mengampuni, melayani, dan tetap setia meskipun dunia tidak selalu mengerti. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, semoga hati kita semakin kokoh dalam iman, sehingga kita dapat mengikuti Yesus dengan sukacita, bukan hanya ketika hidup terasa mudah, tapi juga ketika harus melewati jalan salib. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, semoga kita kenangkan dalam doa-doa kita, dan usaha-usaha kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.